Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Bu. Selamat siang juga, Bu. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya untuk dimulai dengan doa ya. Ada dari kalian yang mau berpartisipasi sebagai pembuka? Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Via. Monggo dipersilahkan. Baik, teman-teman. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. But is dry in outside is in the Selesai. better you just do it. Terima kasih kepada Mbak Via Melinda yang telah mengawali kegiatan kita dengan doa. Semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan doa, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, kita memiliki suatu asas, dan asas itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, bahwa dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, seluruh peserta atau anggota bimbingan kelompok itu memiliki sikap terbuka terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan topik yang kita bicarakan. Kemudian ada lagi asas kesukarelaan, bahwa dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, kita semua secara sukarela dan tanpa pemaksaan untuk mengikutinya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya asas kenormatifan, asas kedinamisan, serta asas kekinian. Nah, untuk yang selanjutnya, teman-teman, kalian di sini udah pada kenal belum? Belum, Bu. Nah, Belum, Bu. Oke, jadi belum pada kenal ya? Oke, untuk itu, kita mengawalinya dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Mungkin bisa diawali dari Mbak Tri Yunita untuk memperkenalkan diri, nama lengkap dengan hobi. Nama lengkap dan Ya, nama lengkap dengan hobi. Monggo, Mbak Tri Yunita. Kenal. Hobi saya menonton drama Korea. Wah, bagus sekali. Menonton drakor ya, berarti ya? Oke. Untuk yang selanjutnya bisa persilakan kepada siapa, kepada teman-teman yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya, Mbak Via. Perkenalkan, nama saya Via Melinda. Hobi saya sholawatan. Luar biasa, subhanallah, calon-calon ibu soleha ya. Amin ya Allah. Nah, Amin ya Allah. jadi namanya itu Mbak Via Melinda, hobinya sholawatan. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang mau kenalan siapa lagi? Saya, Bu. Ya, dipersilakan Mbak Lenia. Perkenalkan, nama saya Lenia Nawangarum. Hobi saya memasak dan juga membaca. Wah, memasak. Boleh ya nanti ya Mbak Lenia kita belajar masak ke Mbak Lenia. Boleh. Oke, namanya Mbak Lenia Nawangarum. Hobinya memasak sama membaca. Terus yang selanjutnya siapa nih yang mau perkenalan diri?
Saya, Bu. Nama Ya. saya Christina Nelawati. Hobi saya membaca novel. Oke, Mbak Christina Nailawati namanya, hobi membaca novel. Bisa dilanjutkan kepada teman-teman yang belum? Siapa ya yang belum? Ya, Bu. Oke, Mbak Tri Susilawati. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rifswati, hobinya berenang, Bu. Namanya Mbak Tri Susilawati. Hobinya berenang. Benar, Mbak? Begitu, Mbak? Iya, betul, Bu. Oke. Siapa yang belum kenalan, teman-teman? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan kepada Mbak Arum. Ya, Bu. Hobi saya membaca webtoon. Ya, jadi namanya Mbak Arum Setianing sih, hobinya membaca webtoon. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang belum berkenalan? Saya, Bu. Ya, Mbak Iin. Monggo, Mbak Iin. Perkenalkan, nama saya Iin Susianti, hobinya masak, Bu. Hobi masak. Wah, berarti sama ya kayak Mbak Lenia Nawang Arum ya? Iya, tapi saya tidak suka membaca, Bu. Oke. Jadi beda cuma di hobi membacanya aja. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Untuk kegiatan yang selanjutnya saya ada sedikit ice breaking. Nah, di sini saya sudah menyiapkan namanya stik kertas. Jadi, ini terdiri dari beberapa nomor antara 1 sampai 7. Nanti kalian bisa memilih ya, teman-teman. Siap, Bu. Ya, dimulai dari siapa nih yang mau pertama? Saya. Ya, Mbak Via dulu ya, Mbak. Oke, Mbak Via minat nomor berapa ya? Nggak jelas. Mbak Via minat ke nomor berapa antara 1 sampai 7? 5. Oke, Mbak Via memilih angka 5. Nah, di sini ada sebuah kertas yang isinya berupa hadiah untuk Mbak Via. Kalau beruntung ya, Mbak. Oke, Bu. Ternyata isinya kosong, berarti Mbak Via belum berkesempatan mempunyai keberuntungan itu. Oke, yang selanjutnya siapa nih yang mau? Oh, ada Mbak Iin. Mbak Iin, ada nomor, selain nomor 5, Mbak Iin mau memilih nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Wah, angka yang menarik sekali ya. Nomor 1. Saya buka ya, Mbak. Siap-siap loh, Mbak, dapat hadiah. Siap. Dan hasilnya, Mbak Iin Susianti mendapatkan sebuah hadiah berupa pertanyaan. Pertanyaannya, sekarang kan lagi masa pandemi, dan pembelajaran kita dilakukan melalui daring. Terus, kira-kira apa sih yang dirindukan sama Mbak Iin Susianti mengenai pembelajaran offline? Apa aja yang dirindukan? Bertemu dengan teman-teman. Ya, bertemu dengan teman-teman. Selain itu? Pengen mendapatkan ilmu secara langsung, Bu. Oke, siap. Bagus sekali. Jadi, Mbak Iin kangen sama teman-teman ya? Oke, saya lanjutkan ya. Selamat ya Mbak Iin sudah mendapatkan ini. Terima kasih sudah menjawab. Sama, Bu. Untuk yang selanjutnya, teman-teman, siapa yang belum? Mungkin dari Mbak
Mbak Arum. Bu. Ya, Mbak Arum. Mbak Arum, mau milih angka berapa nih? Ada angka 7, angka 3, 2, 4, dan 6. Saya mau angka 7 dulu. Angka 7. Oke, angka ganjil ya. Kita buka hasilnya. Dan selamat Mbak Arum. Mbak Arum belum mendapatkan sebuah pertanyaan dari saya. Mungkin bisa di lain waktu ya. Oke. Yang selanjutnya dari teman-teman yang belum, masih ada Saya, 4 Bu. nih. Ya, Mbak Arum. Saya, Mbak Lenia Lenia. Iya, Mbak Lenia. Mbak Lenia, mau milih angka berapa nih? Ada angka 2, 3, 4, sama 6. 2, Bu. Angka 2. Saya buka ya, Mbak. Selamat kepada Mbak Lenia Nawang Arum telah mendapatkan sebuah pertanyaan. Selamat menjawab, Mbak Lenia. Nah, pertanyaannya, harapan apa sih yang Mbak Lenia inginkan di tahun depan? Karena ini kan sudah mau melewati bulan Desember, jadi ada tahun selanjutnya. Kira-kira harapan apa yang ingin Mbak Lenia sampaikan untuk tahun depan? Untuk tahun depan, semoga saya bisa meningkatkan prestasi lagi. Terus IPK saya naik. Terus apa lagi ya? Itu apa namanya? Bisa lebih taat beribadah. Terus bisa punya usaha, banyak uang. Udah. Wah, ternyata harapannya Mbak Lenia ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Semoga yang menjadi harapan dari Mbak Lenia ini di tahun depan bisa terwujud semua. Amin. Ya, terima kasih Mbak Lenia sudah menjawab pertanyaan saya. Dan untuk teman-teman yang lain, siapa yang belum? Coba acungkan tangan. Saya, Bu. Oh, ada Mbak ada Mbak Kristina. Mbak Kristina, ini masih tersisa angka 3, 4, sama 6. Mbak Kristin mau milih angka yang mana? Halo Mbak Kristin. Halo Mbak Kristin. Mbak Kristina mau memilih angka yang berapa? Oke. Kayaknya Mbak Kristina sedang susah jaringan ya. Boleh dilanjutkan sama teman-teman yang belum mengacungkan tangan? Mbak Tri Yunita mungkin? Ya, Bu, saya. Ya, Mbak Tri Yunita mau memilih angka yang berapa? Di sini ada angka 4, 3, sama 6. 4 deh. Angka 4. Oke, saya buka angka 4. Bentar ya, Mbak. Oke. Ternyata Mbak Tri Yunita mendapatkan sebuah pertanyaan berupa pertanyaan, hal apa yang kamu sukai dari pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi ini? Sudah bisa menjawab? Bentar, diulangi, Bu. Oke, saya ulangi. Apa sih yang disukai oleh Mbak? Apa sih hal yang disukai oleh Mbak Yunita selama pembelajaran daring? Oke. Yang pertama itu saya kan sekolahnya di luar kota ya, jadi di sini bisa kumpul sama keluarga. Terus waktunya tuh lebih
eh, bisa apa kayak membagi waktu yang lain gitu loh, dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Jadi selama pembelajaran dari ini tidak hanya manfaat negatif yang didapatkan ya Mbak, seperti tidak bisanya kita bertemu dengan guru, tetapi ada manfaat positifnya juga bagi kita supaya bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Begitu ya Mbak? Oke, yang selanjutnya ada 2 angka untuk Mbak Kristina Nelawati yang tadi sebelumnya terganggu jaringan. Mungkin bisa memilih antara angka 6 dengan angka 3. Mau memilih angka yang berapa, Mbak? Milih angka 6, Bu. Memilih angka 6. Angka 6, saya buka, dan ternyata hasilnya Mbak Kristina belum beruntung seperti teman-teman yang lainnya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang terakhir, karena ini yang terakhir, berarti yang belum Mbak Tri Susilawati. Iya, Bu. Saya bukakan ya, Mbak. Ya. Jadi di sini Mbak Tri Susilawati belum beruntung mendapatkan pertanyaan. Mungkin bisa di kesempatan selanjutnya ya, Mbak. Ya, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Alhamdulillah sudah berapa kali, Bu? Oke. Jadi dari teman-teman ada yang sudah mengikuti dan belum mengikuti ya? Coba saya ingin bertanya kepada Mbak Tri Susilawati mengenai bimbingan kelompok itu apa sih, Mbak? Menurut pendapat saya, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang di situ memanfaatkan adanya dinamika kelompok untuk membahas suatu hal atau peristiwa yang umum sedang terjadi ataupun yang sudah ditentukan, Bu. Jadi di situ nanti bisa untuk diskusi, bisa untuk tanya jawab terkait isu-isu yang terbaru seperti itu. Wah, bagus sekali. Lengkap sekali Mbak jawabannya. Terima kasih Mbak Tri Susilawati. Dan dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan mengenai pengertian bimbingan kelompok itu sendiri apa sih? Mungkin dari Mbak Lenia bisa menyampaikan mengenai bimbingan Gimana, Bu, kelompok tadi itu. pertanyaannya? Pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi menurut saya bimbingan kelompok itu sebuah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, Bu. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu kita membahas topik yang biasanya itu sedang hangat diperbincangkan. Oke, bagus sekali jawabannya Mbak Lenia. Jadi mengenai pengertian bimbingan kelompok itu sendiri, yaitu suatu layanan yang diberikan kepada satu kelompok yang dilakukan secara bersama-sama, yang di dalamnya itu membahas topik terkini yang sedang dialami oleh teman-teman sekalian. Oke, untuk yang selanjutnya, saya ingin menampilkan sebuah video. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu.
Nah, tadi itu salah satu faktor yang menyebabkan kita mengalami topik yang nantinya kita akan bahas. Kira-kira apa sih yang nantinya kita akan bahas, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Halo, teman-teman. Kejenuhan dalam belajar? Mungkin. Ya, betul sekali Mbak Via. Jadi, tadi itu salah satu contoh video yang menyebabkan kita mengalami kejenuhan belajar, yaitu karena kendala sinyal ya. Dari teman-teman pernah nggak sih ngalami yang namanya kendala sinyal? Pernah, Bu. Ya, oke. Untuk melanjutkan, karena sekarang kita sedang mengalami masa pandemi dan pembelajaran kita dilakukan melalui daring, pastinya kita mengalami yang namanya kejenuhan belajar ya, teman-teman. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas tentang topik strategi mengatasi kejenuhan belajar melalui via daring. Begitu ya, teman-teman? Sudah jelas? Jadi teknik yang digunakan, jadi teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok kita kali ini adalah teknik diskusi. Dari teman-teman nanti kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa dengan melambaikan tangan atau melalui raise hand ya. Jelas teman-teman? Jelas, Bu. Oke, kita mulai. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman mengenai pengertian kejenuhan belajar itu apa sih? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pengertian kejenuhan sendiri itu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Via. Menurut saya pribadi, kejenuhan belajar itu suatu tindakan yang mengarah kita melakukan yang kegiatan seharusnya dilakukan, tapi kita tidak melakukannya, sehingga kita ada ibaratnya ada cadangan aktivitas gitu, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Via Melinda, terima kasih untuk pendapatnya. Kemudian dari teman-teman yang lain, ada yang mau menyampaikan mengenai pengertian kejenuhan belajar itu sendiri apa? Saya, Bu. Ya, dari Mbak siapa ini? Saya, Bu. Mbak Arum. Ya. Oke, Mbak Arum. Baik, Bu, bahwa kejenuhan belajar itu merupakan kondisi seseorang atau tepatnya siswa yang dimana mengalami rasa malas, lelah, bosan, bahkan tidak bersemangat untuk belajar gitu loh, Bu, dalam rentan waktu tertentu. Seperti itu, Bu.
Oke, terima kasih Mbak Arum yang telah menyampaikan pendapatnya. Dari teman-teman yang lain, adakah yang mau menyampaikan lagi? Ya, boleh Mbak Yunita. Menurut saya, kejenuhan belajar merupakan suatu keadaan seseorang yang ditandai dengan keadaan bosan, letih, tidak bersemangat, kecemasan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tri Yunita yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi, kejenuhan belajar sendiri itu merupakan suatu perilaku yang menunjukkan rasa lelah atau bosan terhadap suatu pekerjaan ya teman-teman. Seperti saat ini kita melakukan proses pembelajaran melalui daring ya. Untuk yang selanjutnya, teman-teman, kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya kejenuhan belajar? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan? Ya, Mbak Kristina Nelawati, dipersilahkan. Menurut saya, kejenuhan belajar itu bisa disebabkan mungkin karena kelelahan fisik juga, Bu. Terlalu banyak aktivitas lain. Terus kalau dari pembelajaran daring, kesulitan sinyal, terus juga kurang paham materi, sehingga menyebabkan kejenuhan dalam belajar, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Kristina Nelawati. Terima kasih untuk pendapatnya. Untuk teman-teman yang lainnya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin dari Mbak Tri Susilawati. Gimana, Bu? Faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Banyak faktor ya, Bu. Mungkin dari faktor dari dalam sendiri, mungkin dari pribadi sendiri, mungkin yang sudah memang malas belajar seperti itu. Nah, untuk faktor luarnya atau faktor eksternalnya bisa jadi seperti tadi, kecapean, mungkin terlalu banyak aktivitas, kemungkinan faktor lingkungan juga, karena lingkungan di situ yang dia tinggali mungkin tidak mendukung dia untuk semangat belajar, atau mungkin lingkungan pertemanannya yang tidak baik. Jadi di situ ada orang-orang yang tidak memberikan dukungan untuk pribadi seseorang melakukan belajar gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak Tri Susilawati yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi ada berbagai macam faktor ya, teman-teman sekalian, yang membuat kita mengalami kejenuhan belajar. Di antaranya yaitu kehilangan sinyal atau dari faktor diri kita sendiri yang mengalami kejenuhan belajar karena banyaknya tugas-tugas yang dikerjakan oleh kita dari sekolah atau dari kampus. Jadi kita benar-benar mengalami kejenuhan seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kira-kira apa sih contoh dari perilaku jenuh belajar itu? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, dari Mbak Iin. Monggo Mbak Iin. Ya, contoh kejenuhan belajar biasanya karena banyak tugas yang menumpuk, Bu. Ya, dari Mbak Iin, faktor contohnya itu karena banyak tugas yang menumpuk. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi contoh, ya, Mbak Tri Yunita, monggo bisa menyampaikan. Kalau menurut saya itu kayak setiap hari mengerjakan tugas gitu tanpa berhenti itu akan mengalami kejenuhan belajar gitu, Bu. Iya, contohnya itu ya, karena kita mengerjakan tugas terus-menerus begitu ya, Mbak. Jadi kita mengalami kejenuhan belajar. Oke, untuk yang selanjutnya, karena kita tadi setelah membahas tentang pengertian kejenuhan belajar, terus faktor-faktornya, sekaligus contohnya, kemudian yang selanjutnya, kira-kira strategi apa sih yang kalian gunakan untuk menghindari atau mengatasi kejenuhan belajar yang dialami oleh kalian sendiri? Mungkin di sini kita bisa berbagi informasi ya, teman-teman.
dari teman-teman ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Mbak Lenia, persilahkan. Kalau saya sih biasanya biar nggak jenuh belajar itu membuat ruangan senyaman mungkin, Bu. Ya, dari Mbak Lenia tadi menyampaikan bahwa untuk menghindari kejenuhan belajar sendiri itu dengan membuat ruangan senyaman mungkin. Begitu ya Mbak Lenia? Iya, Bu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, dari Mbak Pia. Ya, kalau saya pribadi, kalau misalkan jenuh, itu biasanya saya mengembalikan mood saya, lagu sholawatan, terus juga kan saya juga menempelkan target di tembok gitu ya. Jadi saya lebih ke lihat target saya kayak gitu. Utamakan sih mood aja sih, Bu. Sediain apa yang kita suka. Ya, terima kasih Mbak Via. Jadi dari Mbak Via sendiri, cara untuk menghindari kejenuhan belajar sendiri itu dengan mengembalikan mood. Ya, begitu ya Mbak Via? Mengembalikan mood dengan mendengarkan sholawatan atau melakukan sesuatu yang disukai oleh Mbak Via sendiri. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin dari Mbak Arum. Saya, Bu. Ya, Mbak Arum. Kalau dari saya untuk mengatasi kejenuhan belajar itu bisa dengan belajarnya itu menggunakan metode yang bervariasi, Bu. Tidak melulu, kalau misalnya tidak melulu mencatat atau tidak melulu membaca seperti itu, Bu. Terus mengadakan ini, Bu, kayak aktivitas rekreasi tapi secara berkala. Nah, karena lagi pandemi, maka rekreasinya jangan jauh-jauh, Bu. Mungkin di sekitaran kita saja seperti itu. Oke, bagus sekali. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Arum, itu caranya itu dengan mengganti metode belajar. Dari awalnya kita biasanya membaca, terus ganti dengan cara menulis. Begitu ya, Mbak? Atau dengan melakukan rekreasi. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin dari Mbak Kristina, kalau versinya Mbak Kristina Nelawati itu mengatasi kejenuhan belajar dengan cara apa, Mbak? Dengan menetapkan target, Bu, terus kalau udah tercapai dikasih reward ke diri sendiri, terus juga cari cara cari tahu penyebabnya jenuh itu apa, terus diatasi, terus diatasi aja, Bu, pokoknya jenuhnya penyebabnya apa, terus ya kita atasi, terus jangan lupa mereward diri kalau udah berhasil mengatasinya. Caranya dari Mbak Kristina Nailawati itu sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi caranya Mbak Nailawati itu melalui pemberian reward diri sendiri ketika dia sudah mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti itu ya Mbak. Oke, teman-teman. Setelah kita membahas beberapa subtopik mengenai strategi mengatasi kejenuhan belajar melalui via daring, selanjutnya saya ingin meminta kepada salah satu anggota bimbingan kelompok pada siang hari ini untuk menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Monggo kepada Mbak Tri Yunita mungkin. Oke, kesimpulan dari kejenuhan belajar itu merupakan suatu keadaan seseorang yang ditandai dengan keadaan bosan, letih, dan tidak bersemangat, kecemasan dengan hasil belajarnya karena memaksakan dalam belajar, namun usaha dalam belajarnya itu tidak membuahkan hasil. Terus cara mengatasi kejenuhan itu membuat ruangan yang senyaman mungkin, benar kata Mbak Lenia. Terus
kayak terus melakukan kegiatan yang disukai seperti membaca buku, terus menonton drama Korea atau menonton film-film yang disukai gitu, melakukan kegiatan apa ya, selingan gitu loh intinya gitu. Terus kalau contohnya kejenuhan belajar itu kayak tugas yang menumpuk gitu loh, kayak jarang apa ya, kayak tugasnya yang menumpuk, terus kayak setiap hari mengerjakan tugas gitu, kayak gitu sih Bu. Wah, terima kasih kepada Mbak Tri Yunita. Kamu luar biasa sudah bisa menyimpulkan beberapa subtopik yang telah kita bahas. Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, jika memang tidak ada, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin meminta kepada salah satu teman-teman untuk menyampaikan bagaimana sih kesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Dari teman-teman, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Mbak Naila Kristinawati. Mbak Kristina. Iya, Bu. Kalau dari saya, kesannya cukup menyenangkan ya, Bu, ikut kegiatan hari ini, karena kadang kita cuma ngerasa males tanpa kita tahu, oh ternyata itu tuh kejenuhan belajar. Kita sedang mengalami kejenuhan belajar, kita nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba aja kita cuma tahu, oh kita lagi males gitu. Jadi dari bimbingan ini kita dapat informasi baru yang banyak gitu, Bu. Mungkin dari saya itu aja, Bu. Terima kasih kepada Mbak Kristina yang sudah menyampaikan kesan dan pesan. Untuk yang selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Via. Ya, kesan pesan mengikuti kegiatan BKP ini, saya merasa senang ya, Bu ya. Pertama karena mendapat pengalaman, terus bertemu teman-teman juga. Kemudian meskipun ini daring ya, Bu. Terus kan tadi membahas kejenuhan belajar. Nah, setiap individu yang tadi itu kan menyampaikan pendapatnya kan berbeda-beda. Jadi lebih ke open-minded gitu. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Mbak Via Melinda. Untuk yang selanjutnya, teman-teman kira-kira tindakan apa sih yang akan anggota kelompok bimbingan kelompok pada siang hari ini lakukan ketika mengalami suatu kejenuhan belajar? Mungkin bisa disampaikan, siapa yang mau menyampaikan, teman-teman? Mungkin dari Mbak Iin Susianti. Mbak Iin. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Kira-kira tindakan apa yang akan Mbak Iin lakukan ketika sedang mengalami kejenuhan belajar? Setelah mengikuti ini. Ya, setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini mengenai kejenuhan dalam belajar, tentunya supaya nanti saya tidak jenuh dalam belajar, saya akan berusaha melakukan apa yang membuat saya nantinya tidak jenuh dalam belajar, seperti yang tadi teman-teman sudah katakan, seperti nonton drakor, atau mungkin membuat tempat belajar yang lebih nyaman, atau mungkin kegiatan lainnya yang membuat kita memang tidak jenuh, kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih kepada Mbak Iin yang telah menyampaikan. Untuk yang selanjutnya, mungkin dari Mbak Arum. Tindakan apa yang Mbak Arum lakukan setelah mengetahui tentang strategi mengatasi kejenuhan belajar? Ya, baik Bu. Kalau dari saya, tindakan yang akan saya lakukan itu tentunya mengambil dari apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika mereka mengalami kejenuhan, saya bisa praktekkan kepada diri saya sendiri, sehingga kejenuhan yang saya alami ini dapat teratasi, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Arum. Oke, teman-teman, terima kasih atas
kehadirannya di kegiatan bimbingan kelompok ini melalui room Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan kebermanfaatan untuk kita semuanya ya. Tetap semangat dalam belajar, walaupun kita mengalami kejenuhan belajar, tapi ada berbagai cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi kejenuhan belajar itu sendiri. Jadi, tetap semangat teman-teman. Untuk yang selanjutnya, karena kita setelah berada di ujung kegiatan bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya jika kegiatan ini ditutup dengan doa. Siapa yang mau menyampaikan doa penutup? Ya, Bu. Ya, Mbak Via, dipersilahkan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, pada kegiatan bimbingan kelompok, teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Via dan teman-teman yang telah mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.